Selamat malam dan selamat datang di webinar ITIL by Narada Code. Halo semuanya, apa kabar? Baik, Mbak Yasmin. Baik, perkenalkan saya Yasmin selaku MC yang akan membawakan webinar pada malam hari ini. Dan sebelumnya terima kasih nih untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar pertama kita di tahun 2026. Dan pada hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai the next chapter of ITSM, Introducing ITIL version 5. Nah, kita hari ini akan mengulik apa sih ITIL version 5 itu? Dan buat teman-teman mungkin ada nih ya yang belum familiar dengan ITIL, kita akan bahas tuntas semuanya dan apa sih perbedaan ITIL version 5 ini dengan ITIL versi sebelumnya. Dan hari ini kita akan membahas topik tersebut bersama tiga speakers kita dari Narada Code. Yang pertama ada Pak Christian atau Pak Cis, selaku Accredited ITIL version 5 Trainer. Halo Pak Cis. Selamat malam semua, apa Selamat kabar? malam, Pak Cis. Lalu selanjutnya ada speaker kedua kita yaitu Mbak Monik selaku ITSM Consultant. Halo Mbak Monik, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Yasmin. Selamat malam rekan-rekan semua. Nah, selanjutnya speaker kita yang ketiga yaitu Mbak Trisma Juwita atau Mbak Tiwi selaku ITSM Consultant. Halo Mbak Tiwi, selamat malam. Ya, malam Mbak Yasmin, malam teman-teman semuanya. Nah, selain berbincang-bincang nih, tentunya kita akan bagi-bagi hadiah untuk 6 orang penanya terbaik yang akan dipilih oleh para speaker kita. Jadi nanti teman-teman bisa tanya-tanya aja di kolom komentar dan akan dipilih. Untuk hadiahnya, 3 orang penanya terbaik akan mendapatkan elektronik berupa headphone, smartwatch, dan juga mouse. Dan selanjutnya yang ketiga pemenang selanjutnya akan mendapatkan voucher training dari Narada Code dengan total 7 juta rupiah. Wah, makanya teman-teman semuanya ikutin acara hari ini sampai akhir ya. Lalu selain 6 penanya terbaik, akan ada 13 orang yang beruntung yang mengisi feedback form dan akan mendapatkan e-voucher senilai 1 juta rupiah. Nah, sebelum kita mulai webinar pada malam hari ini, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Hananto Wibowo selaku Direktur Narada Code. Kepada Pak Hananto dipersilakan. Terima kasih, Mbak Yasmin. Sudah dengar suara saya? Sudah ya? Sudah Oke. terdengar, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan semua, Bapak dan Ibu. Puji syukur ya, kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya pada malam hari ini kita bisa berkumpul secara virtual ya, tentunya ya, dengan webinar yang akan diselenggarakan oleh kami. Jadi, perkenalkan, nama saya dengan Hananto. Mengucapkan selamat datang dan terima kasih untuk seluruh peserta yang telah meluangkan waktu mengikuti webinar untuk ITIL version 5 ini. Jadi kita udah the next level ya, ITIL version 5 ini sebagai kerangka kerja membantu organisasi membangun tata kelola dan juga manajemen layanan TI. Jadi memang nanti akan seperti yang tadi disampaikan ya, banyak membahas juga terkait dengan AI yang sekarang sedang booming juga, dan juga nanti akan dibahas juga bedanya dengan versi 4 sebelumnya. Jadi kami ingin mengajak seluruh peserta untuk dapat berpartisipasi secara aktif selama acara berlangsung, dan juga jangan ragu ya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, juga mungkin bisa sharing pengalaman, sehingga webinar ini bisa secara interaktif dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk Pak Cis, Pak Christian, lalu ada Mbak Monik, Mbak Tiwi ya, yang malam ini sebagai narasumber yang akan sharing terkait dengan ITIL version 5. Jadi sekali lagi selamat mengikuti webinar. Semoga acara ini dapat berlangsung dengan lancar dan juga bermanfaat bagi kita semua. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Yasmin. Silakan Mbak Yasmin. Terima kasih Pak Hananto atas kata sambutannya. Kalau gitu tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke sesi bincang-bincang tentang ITIL-nya dengan Mbak Monik. Silakan Mbak Monik. Oke. Hello and welcome everyone.
Thank you for joining us in tonight's webinar introducing ITIL version 5. Izin memperkenalkan kembali, saya Monica selaku ITSM Consultant dan juga dari Narada Code. Mungkin sebagian dari rekan-rekan sudah familiar ya dengan Narada Code. Namun untuk yang baru bergabung bersama kami pada malam hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan siapa sih Narada Code secara singkat saja. Baik. Perkenalkan, kami adalah Narada Code. Narada Code merupakan consulting and accredited training organization dari berbagai prinsipal seperti PeopleCert, DevOps, dan Gremlin. Sehingga materi dan juga consulting yang kami deliver sudah pasti tentunya berstandar internasional. Kemudian kami juga memiliki portofolio di berbagai instansi, contohnya seperti perbankan, financial service lainnya, ada juga manufacturing, kemudian ada telekom, government, dan masih banyak lagi. Nextnya, we help enterprise modernize IT by combining AI, engineering excellence, and reliability operation. Jadi, pada sesi malam hari ini, kita akan membahas ITIL version 5, di mana ITIL version 5 ini merupakan evolusi dari ITIL version 4 maupun dengan versi-versi sebelumnya. Dan yang menarik lagi, di ITIL version 5 ini tetap mempertahankan konsep-konsep yang sudah proven ya. Seperti yang sudah pernah kita tahu di ITIL version sebelumnya, ada value system, kemudian juga ada guiding principle. Namun pendekatannya dikembangkan lebih lanjut lagi nih di version 5 supaya lebih relevan dengan kebutuhan organisasi digital saat ini. Karena seperti yang sudah kita tahu ya, organisasi sekarang itu kan tidak hanya dituntut untuk menjaga layanan IT tetap stabil, dan saat ini tuh lebih dari itu, organisasi juga perlu mampu mengelola digital product and service, terus juga mampu meningkatkan digital experience, kemudian juga mampu beradaptasi dengan perubahan yang pasti, serta yang saat ini sedang booming ya, sudah pasti dapat memanfaatkan AI dan automation secara lebih terarah pastinya. Nah, di sesi ini kita akan lihat nih apa aja pembaruan utama dalam ITIL version 5, kemudian kenapa sih framework ini berevolusi, dan bagaimana relevansinya bagi para praktisi ITSM, kemudian IT governance, maupun organisasi-organisasi yang sedang menjalankan transformasi digital. Nah, setelah sesi ngobrol ini, kami juga akan membuka sesi pertanyaan, tanya jawab. Jadi silakan untuk rekan-rekan dapat menuliskan pertanyaannya melalui kolom komentar selama webinar berlangsung. Alright, tanpa menunggu lama, kita mulai obrolan ini. Kita sapa ulang. Halo Paci, salam Mbak Tiwi. Boleh Halo. Halo. rekan. Halo. Paci, Mbak Tiwi, Ya, malam ini kita gimana? akan ngobrol nih bertigaan, mungkin sekitar 30 menit ke depan. Kita Oke. akan bahas mengenai ITIL version 5 yang katanya lagi anget banget nih jadi pembahasan di kalangan praktisi IT. Sebagai pertanyaan pembuka nih dari saya, kenapa sih ITIL version 5 ini harus dirilis? Emang ada apa sih? Karena kan perasaan ITIL version 4 aja udah cukup lengkap, udah cukup canggih nih, gimana? Ini Nah, dari iya, Mbak Monik dan mewakili yang lain ya. iya. Yes, betul. Pinter nih Untuk yang nanya nih, mewakili susah. rekan-rekan lain dan praktisi-praktisi IT yang malu bertanya. Ya, Karena benar. Jadi oke. gini rekan-rekan semua, Mbak Menik ya, Mbak Tiwi juga. Mm-mm, Saya setuju bahwa ITIL 4 itu wah keren gitu ya. Kalau kita ingat dia mm-mm, merupakan satu pembaharuan yang luar biasa dari ITIL versi 3 yang sangat terkenal itu. Nah, di mm-mm. ITIL 4 kita diajarin ulang gitu ya, bahwa IT itu layanan loh. Kita harus benar tuh dalam menyelenggarakan layanan IT. Karena perusahaan-perusahaan hari ini banyak sangat tergantung hidupnya pada IT. Jadi menyelenggarakannya harus benar. Nah, sehingga ada kesan ya, ada kesan bahwa kok ITIL itu amat sangat fokusnya di teman-teman service desk, di teman-teman infrastruktur gitu ya, tapi kurang relevan dengan rekan-rekan yang pekerjaannya di pengembangan layanan IT. Nah,
ITIL 5 itu memperbaiki lagi dari ITIL 4. Jadi ITIL 5 sekarang bukan lagi fokus pada penyelenggaraan layanan IT saja, namun juga pembuatannya. Jadi lebih tepatnya lagi pembuatan digital product and service selain penyelenggaraannya. Nah, itu yang utama seperti itu. Nah, kemudian tentu tadi Mbak Monik juga udah mention AI ya. Sekarang kan AI itu eh, apa ya, mewarnai banget lah pekerjaan-pekerjaan kita, termasuk kita di IT. Nah, ITIL 5 juga mulai mengendorse penggunaan AI ini, gitu kurang lebih. Jadi kenapa muncul ITIL 5 ya karena memang dinamikanya cepat sekali ya dibanding waktu ITIL 4 pertama kali muncul 2019 ya, berapa ya? 6 tahun lalu itu ya kurang lebih. Ya, aku Oke, tambahin sedikit ya. boleh, Boleh? boleh. Silakan, Mbak Tiwi. Seperti yang dimention sama Pak Cis tadi, karena landscape digital kita yang udah drastis berubah ya Pak Cis ya. Hmm. Salah, kalau kita lihat sekarang bisnis juga ikut berubah ya Pak Cis. Dan Oh Mbak iya. Monik, kalau kita lihat kan kebanyakan dari bisnis dan organisasi itu fokusnya ngasih layanan, ngasih layanan, ngasih layanan. Tapi kalau kita lihat semakin sekarang itu nggak hanya layanan aja, tapi kalau kita lihat udah mulai berevolusi juga ke arah digital first dan juga product centric. Ya mungkin Mm-mm. kalau rekan-rekan terus Pak Cis dan Mbak Monik lihat kayaknya hampir semua sekarang tuh bisnis udah ada produk digitalnya ya. Ya. Hmm, ya, makanya udah ada aplikasinya, sudah ada online-nya sekarang semuanya sudah digital. Nah, kayaknya karena itu kita juga harus mulai itu untuk mengelola produk-produk digital dan layanan mereka secara utuh sepertinya. Seperti itu mungkin ya Pak Cis ya, aku sedikit tambahkan. Ya, betul. Oke. Jadi kalau yang aku tangkap nih udah dipisah ya antara produk dan layanannya gitu ya. Hmm, Oh iya, terus kalau dari dampak ke apa ya, ke framework ITIL-nya sendiri gimana tuh Mbak ah, Tiwi? Karena yang kalau sudah saya kulik dan saya baca ya terkait dengan ITIL version 5 itu, jadi tuh fokus utamanya itu kayak bergeser dari hmm, sekedar service management tuh jadi pengelolaan digital, digital product and service lah tepatnya, secara lebih terintegrasi gitu. ya, Gimana tuh Mbak Tiwi? kalau kita ingat dulu di ITIL 4 rekan-rekan kalau belajar ITIL 4 sebelumnya arsitek intinya tuh digerakkan oleh apa? Kalau Mbak Monik ingat itu Service Value System, Service. SPS, Oh ya iya kan benar ya? service system. Iya Nah, ya. ya. Jadi sekarang itu ITIL versi 5 ini juga resmi berevolusi, Mbak Monik. Uh, Sekarang itu lebih dikenal dengan Digital Product and Service Management atau disingkatnya itu DPSM ya, Digital Product and Service Management. Ya, DPSM. Nah, ini kan Istilah istilah baru. baru ya. Ya, Ah ya. nah, istilah baru yang dicetuskan oleh ITIL versi 5 ini. Nah, yang sebelumnya itu digerakkan oleh sebuah arsitek service value system atau SPS, sekarang ini berubah dia menjadi integrate product and service life cycle. Tujuannya ya untuk mengeksekusi strategi dan perusahaan itu bisa jalan bareng. Jadi nggak sendiri-sendiri gitu. Oke. Menarik ya terkait dengan shiftingnya, dengan pergeserannya ya. Hmm, Nah, terus tadi kan Pacis juga sempat menyinggung soal AI nih. Saya juga udah sempat baca di ITIL 5 ini ada nyinggung-nyinggung soal AI nih Pacis. Sebenarnya dalam ITIL version 5 ini si AI ini dibahas seberapa dalam sih? Karena kan yang kita tahu itu kan di ITIL 4 hanya ngomongin konsep aja ya Pacis ya. Oke, oke. Jadi memang Mm-mm. ini beda juga nih antara yang versi sebelumnya ya. Di mana Mhm. ITIL version 5 ini sudah punya tagline AI native by design, gitu ya. Oh, AI native by AI design. by Jadi design. ya dikit-dikit ada AI gitu ya. Nah, Mhm. kalau kita belajar yang ITIL 5 version 5 Foundation, maka pada saat kita sedang menggali modul guiding principle, di situ mulai itu di-endorse tentang pemanfaatan AI. Tentu Mhm. rekan-rekan semua yang sudah pernah belajar ITIL versi 4 ya, pasti masih ingat tuh guiding principle. Itu loh yang ada focus on value, start where you are, dan seterusnya. Nah,
Kan ada step by stepnya tuh untuk penerapan setiap prinsipal. Nah, di ITIL version 5 ini sudah ditulis bahwa manfaatkan AI, elaborate AI, dan kurang lebih seperti itu. Nah, jadi disitulah mulai awalnya ITIL version 5 ini menjelaskan tentang pemanfaatan AI. Bahkan kalau nanti kita ingin belajar lebih dalam lagi, ITIL version 5 itu punya modul tersendiri tentang AI governance. Gitu, Mbak Monik, Mbak Tiwi. Oke, bisa dibilang canggih nih ya, karena udah bisa Betul, betul. diintegrasiin kemana aja ya Pak Cis ya. Tapi kan kalau kita bicara soal AI ya Pak Cis ya, apalagi yang pernah kita pernah belajar ISO 42000 ya Pak Cis ya. Kita tahu AI itu kan risikonya juga lumayan besar ya, apalagi bicara soal etika, kemudian privacy data, apalagi sampai menghadapi hasil yang bias dari AI tersebut ya. Nah, di ITL 5 ini ngatur itu juga nggak sih, Pak Cis? Atau Mbak Tiwi bisa bantu jawab? Oh ya, Mbak Tiwi. Boleh, boleh, silakan. boleh. Nggak usah khawatir, Mbak Monik dan rekan-rekan yang lain. Mhm. Pasti ada pertanyaan ya. Kan kalau kita lihat sekarang penggunaan AI ini sudah mencakup seluruh lapisan. Nah, Mhm. yang paling ditakutkan itu kan adanya kehilangan kendali. Kan pasti kita nggak bisa pungkiri juga ya, AI itu amat sangat luas cakupannya. Kemudian pada saat kita menggunakan, kalau kita lihat sekarang belum ada kontrolnya, sehingga waktu penggunaan dari AI itu kita bisa hilang kendali. Itu Ya, kita tidak bias-bias bisa, begitu ya. iya, bias-biasnya seperti itu. Nah, untuk memitigasi risiko ini, tadi di-mention juga tuh Pak Ci sudah di-spill sedikit. Jadi, ITIL 5 ini akhirnya mengeluarkan, kalau kita bilang sih satu-satunya modul ya, modul ekstensinya dari ITIL yang membahas khusus terkait dengan ITIL 5, ITIL AI Governance. Nah, Tuh, lebih betul menarik itu. kan? Ya kan Pak, lebih menarik. Jadi yang kita penggunaan AI ini bisa kita kontrol dengan bantuan ITIL 5 dengan dia menggunakan ITIL AI Governance. Fokusnya apa? Nah, karena untuk memitigasi risiko, fokusnya adalah dia membantu kita untuk bikin kebijakan dan kontrol-kontrol pemakaian AI ini agar nanti yang dikhawatirkan Mbak Monik tuh terkait dengan data apa segala macam itu kita tetap AI ini tetap etis, kemudian AI ini tetap aman kita gunakan, lalu juga kita of course patuh ya dengan regulasi tentunya. Ya, Dan yang paling menariknya adalah dia ini kalau kita bisa bilang teknologi agnostik, di mana dia tidak akan terikat antara vendor ataupun tools-tools AI tertentu nantinya pada saat kita mencoba mengimplementasikan AI governance ini. Gitu, Mbak Monik. Oke, makasih Mbak Tiwi. Yang Mm-mm. saya tahu juga kan terkait dengan AI, peraturan dari pemerintah kan juga belum turun ya. Terus kalau rekan-rekan mungkin mau lompat langsung ke ISO 42000, pembahasannya terlalu heavy. Nah, di ITL version 5 ini tadi ada ITL AI Governance. Mungkin rekan-rekan yang mau menjalankan AI, kemudian juga bagaimana frameworknya nanti bisa langsung belajar di ITL version 5 ini ya Mbak Tiwi Pacis ya. Bisa. ya, Jadi ibaratnya soal teknologi di ITIL version 5 ini udah tercover lah ya. Nah, teknologi udah sekarang budaya nih. Gimana budaya kerja yang diatur di dalam, bukan diatur ya, disarankan atau digambarkan di dalam ITIL version 5 ini. Karena kan yang kita tahu nih, saya tim IT, Pacis, Mbak Tiwi, dan rekan-rekan di sini kan tim IT itu kerjanya suka menyendiri ya, alias introvert, jarang iya. ngobrol. Maka dari itu, karena jarang ngobrol, jadi silo nih kemana-mana. Nah, di ITIL 5 nih sebenarnya ada hal baru nggak sih untuk ibaratnya mendobrak atau mengubah kebiasaan inilah? Iya, betul. Tapi pertama kali sebelum jawab saya ngaku juga, jujur sih memang sebagai orang IT begitu ya, saya juga Ya seperti kan, itu. Lebih enak betul. ngobrol sama komputer deh kayaknya dibanding ngobrol sama Introvert. manusia. Cuma kan kita nggak boleh begitu terus ya. Nah, Mhm. sehingga sifat kita yang lama lebih senang ngobrol sama komputer itu menyebabkan ya itu terkenal IT itu kerjanya silo sendiri-sendiri, nggak bisa kolaborasi begitu. Nah, IT 4 sangat menyadari hal itu. Ya, Mm. kalau di IT versi 3 kita belajar sebelumnya, maka tanpa sengaja ya, ini pengakuannya sendiri dari materi kalau kita belajar,
Si ITIL versi 3 membuat proses jadi silo tanpa sengaja. Karena dulu kita bikin proses IT itu ya berdasarkan masing-masing fungsi. Ya, jadi prosesnya putus gitu. Dari satu fungsi ke fungsi lain itu putus. Nah, ITIL 4 itu mengangkat satu konsep baru yang namanya value stream. Jadi ada aliran proses dari ujung ke ujung untuk menghasilkan suatu value. Dia melewati banyak fungsi, ya. Jadi bukan satu fungsi putus, itu silo. Ini enggak, dia value stream ngalir gitu. Nah, itu ITIL 4. Nah, di IT 5 bagaimana? Itu dilanjutkan, ya. Value stream itu dilanjutkan. Bahkan lebih lagi sampai ada, saya ingat tuh di salah satu bagian materinya sampai ada pembahasan mengenai apa bedanya cooperation dan collaboration. Oh iya, Sedetail itu. iya, iya. Kalian kalau kita dalam bahasa Indonesia ya dua-duanya kita terjemahkan dengan ya kerjasama gitu, Kerja sama sama. aja apa sih Iya. bedanya gitu ya. Ini enggak dibahas sampai sedetail itu jadi poin pentingnya. Nah, kenapa demikian? Tadi kita sudah bahas di awal bahwa kita bukan hanya menyelenggarakan layanan IT ya, tapi kita juga mengembangkan digital product and service. Nah, kalau bicara pengembangan digital product and service, ini kan melibatkan banyak stakeholder di dalam enterprise. Banyak bagian yang terkait. Ada bagian bisnisnya, bagian enterprise risk, bagian yang ahli menyusun customer journey, bagian yang ahli untuk product development. Semua itu kumpul untuk membahas satu produk yang akan dibuat. Jadi nggak bisa lagi kerja silo gitu, nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Kita harus bareng-bareng ngerjain satu produk yang akan kita bangun. Nah, Oh, Ya, itulah gimana caranya kita mendobrak si budaya silo itu. Karena nggak mungkin lagi sih sekarang kerja sendiri, gitu loh. betul, betul. ya, Cooperation and collaboration. Ya, Mm-mm. berarti ya kalau kita lihat juga ya rekan-rekan sekarang, em, teknologinya sudah semakin kompleks juga ya, udah super kompleks. Kalau kita lihat dulu tahun berapa Pak Cis yang ITIL 2000 yang versi 3 keluarnya sekitar 2007 ya. Wah, Udah lupa lama saya kalau sekali. tahun-tahun. Mm-mm. Ya, mulai evolusi ITIL 3, kemudian ITIL 4. Nah, itu sudah beberapa tahun yang lalu. Dan kalau kita lihat dunia kita yang sekarang, teknologi yang super kompleks ini kan tidak bisa dilakukan oleh satu orang lagi gitu loh. Nggak bisa hanya dikerjakan oleh tim IT aja. Itu udah nggak bisa lagi sekarang. Nah, ITIL 5 itu dibikin atau dicetuskan oleh para pemikir itu agar apa? Agar kita itu bisa untuk menghadapi kompleksitasnya ini, Mbak Monik dan rekan-rekan yang lain gitu. Jadi kita tuh harus kolaborasi. Jangan apa tadi Mbak Monik kerja sendiri-sendiri gitu. Jangan Jangan eh, mau jangan ngobrol ngerjainnya. sama komputer Iya, doang. jangan ngobrol sama komputer aja. Jadi kita ya harus kolaborasi dengan Hmm. apa? Dengan eh, pastinya kita harus memanfaatkan kompetensi yang kita punya, tentunya, gitu kan. Jadi nggak hanya bekerja bareng tanpa nggak ada kompetensi. Jadi kita usahakan kita kerja bareng itu dengan berbagai kompetensi yang baik untuk membangun produk-produk digital kita dan operasional kita sehari-hari sih, tentunya di organisasi. Oke, oke, oke. Setuju, setuju, setuju. Karena mungkin ada juga, tapi nggak ada sih ya orang yang bisa semuanya gitu untuk semua hal. Jadi kita perlu Eh, kolaborasi tentunya gitu kan. Karena iya, ya itu tadi ya. eh, Tadi kata Pacis apa namanya? Kooperatif dan Collaboration. 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 Menghindari silo. Mm. Nah, saya punya pertanyaan krusial nih buat Aduh, Pacis. Bapak Cis kan? Gimana? Iya nih, karena Paci selaku kredit ITL Fashion Designer nih ya kan. Saya sekalian nanya di sini, gini Pacis, kalau misalkan ada organisasi yang udah mantep, yang udah mature dalam menerapkan ITL version 4, terus mereka mau upgrade ke version 5, apakah harus mulai dari awal untuk pindah ke version 5 atau ada metode seperti apa nih, Bacis? Oke, jadi sebetulnya ITIL itu kan dipakai oleh organisasi sebagai best practice ya, referensi ya, Mm-mm. reference. Nah, jadi kalau satu organisasi memang sudah menerapkan praktik-praktik terbaik, best practice yang disampaikan oleh ITIL versi 4, versi sebelumnya
Itu sama sekali nggak perlu perombakan ulang. Karena tentu Hmm. yang ngalamin dari ITIL 3, ITIL 4 gitu, sampai sekarang ITIL 5. Dari ITIL 3 ke ITIL 4 itu transisinya smooth gitu. Nggak ada yang dulu kita implement di ITIL 3 jadi salah. Enggak. Ya, memang ada yang prosesnya yang ditambah gitu ya. Ada yang namanya berganti, tapi sebetulnya prinsipnya tetap sama. Demikian juga dari ITIL 4 ke ITIL 5. Kalau kita sudah menerapkan, dilanjutkan saja. Nah, tinggal kita melihat begini. Kan ada 34 praktis ya. Ya, kita harus melihat sesuai kebutuhan. Nah, yang kita butuhkan itu udah ada semua apa belum? Gitu. Misalkan ada juga yang praktiknya sudah ada tapi hmm, belum konsisten pelaksanaannya. Mungkin karena nggak ada prosedurnya di sana. Nah, itu kita tingkatkan dulu prosedurnya. Kemudian kita melakukan continual improvement terus-menerus ya supaya makin baik. Nah, sambil melakukan itu, kita mulai melihat yang ITIL version 5 tadi. Apa sih hal-hal barunya? Misalkan tadi fokus juga pada pembuatan ya digital product dan service. Kemudian mulai utilize AI dalam berbagai kesempatan kalau memang memungkinkan. Gitu. Jadi tidak ada perombakan sama sekali. Kita melanjutkan dari apa yang sudah ada. Gitu loh. Ya. Ya, berarti kita itu harus fokus ya Pak Cis dengan prinsipnya salah satunya apa? Start where you are. Iya, itu yang Eh, terkenal dari IT gitu. eh, Jadi bukan yang lama itu, oh berarti yang lama tuh salah semua, ini yang baru. Enggak, gitu ya. eh. Jadi kita tidak fokus mencari apa yang tidak kita punya, tapi kita fokus dulu apa yang udah kita punya, gitu kan ya? Apa yang sudah kita Kita punya, nanti setelah itu baru kita rapikan layanan kita. Kita mulai rapikan layanan kita. Kita udah punya layanan apa kita list, kemudian kita rapikan, kita terapkan lagi penerapan ITL yang lebih konsisten seperti itu. Dan Pat- sembari itu baru kita bisa explore ya Pak Cis ya, berarti ITL versi 5-nya. Jadi Kak ucuk-ucuk langsung jump in ke versi 5. Nggak bisa kan ya, ya? Nah, gitu. Gimana Mbak Monik? Oke, menarik. Masuk akal sih. Jadi bisa dibilang kita harus perkuat dulu fondasinya, kita matangin dulu fondasinya, baru kita bisa eksplorasi ke hal baru gitu ya. Mm-mm. FYI aja nih buat rekan-rekan mungkin agak lupa dengan Seven Guiding Principle di ITIL version 4. Salah satunya adalah Start Where You Are. Karena ini bisa tidak hanya diterapkan di dalam dunia IT, tapi juga bisa diterapkan sehari-hari. Jadi apapun yang sudah kita punya, kita berdayakan dulu ya kan. Nah, sebelumnya Mbak Tiwi tadi sempat Mm-mm. menyinggung istilah baru Digital Product and Service Management atau DPSM. Itu Iya, apa sih Mbak Tiwi? iya. Saya mau Oh tahu ya tadi. lebih detail tuh tentang Digital Product and Service. Ya, tadi aku sempat nyinggung itu ya di awal ya. Iya. Ih. Ya, eh, rekan-rekan yang saat ini ya, yang hadir di sini mungkin day to day-nya berkecimpung di pengembangan produk digital yang ngelakuin coding apa segala macam, pasti familiar ya dengan istilah agile dan juga double diamond. oh design Betul. thinking itu ya, Iya, Mbak? Ya. design thinking. Double Ah, diamond. double diamond. Bisa Kalau search di Google double diamond. agile double diamond. Yes. Nah, kalau kita lihat kan di versi 4 waktu itu Mhm. eh, fokus kita, kalau kita lihat end-to-end ya, ETL 4 fokusnya itu kan pada pengoperasian layanan IT ya. Jadi bagaimana layanan itu beroperasi. Kan fokusnya seperti itu. Tapi di ITAL 5 ini akhirnya itu menyeimbangkan antara pembuatan dan juga penyelenggaraan produk dan servisnya gitu. Jadi nggak hanya bahas terkait dengan bagaimana si layanan itu beroperasi, tapi yang bikin-bikin si aplikasi atau digital produknya juga dibahas di sini Mbak Monik. Siapa Hmm. yang membuat dengan penyelenggaraan produk dan servis ini. Lebih kurang seperti itu Mbak Monik DPSM-nya. Oke. Kalau dipikir-pikir, contoh dari produk and service digital itu kayak mobile banking, Hmm, marketplace, Tuh.
apa ya, sekarang kan teman-teman kalau misalkan lapar dengan mudahnya tinggal buka handphone, buka ojol kan, pesan makanan sampai depan rumah gitu. Nah, termasuk service digital, produk and service digital gitu ya. Ya, Omong-omong tentang produk and service digital itu, saya jadi penasaran deh. Sebenarnya untuk produk and service digital ini dibahasnya tuh seperti apa sih di dalam ITIL version 5 ini? ya, Pak Cis. Oke, Oke. namanya sama gitu ya, tapi kontennya berbeda. Tadi udah sedikit dibahas bahwa konten di ITIL 4 itu Mm-mm. abstrak ya. Kadang-kadang waktu kita belajarnya di bagian ini nih, bagian value chain, ini apaan sih gitu, ini pakainya di Itu mana paling sih abstrak gitu. itu, Pak. Ya, tapi di ITIL 5 udah nggak abstrak lagi, udah apa ya? Begitu kita ngelihat isinya, langsung deh kalau teman-teman yang berkecimpung di pengembangan layanan IT atau software Mm, development, product development langsung familiar deh. Oh, ternyata itu toh gitu. Gitu, mm, Bang Unik, Mbak Tiwi. Berarti bisa dibilang tuh apa value chain-nya tuh jadi lebih konkret gitu ya Pak Cis ya. Karena kan kalau di version 4 Betul. itu kita bahas tentang 6 aktivitas seperti engage, terus ada obtain or build, kemudian ada design and Hmm. transition dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau di ATL version 5-nya sendiri apakah ada perubahan Pak Cis? Iya, berubah. Berubah yang tadi Oh, saya bilang jadi oke. lebih konkret ya. Heeh. Jadi misalkan di kita fokus di value chain ya tadi pertanyaannya ya. Ya. Mm-mm. Nah, value chain itu isinya jadi ada part pertama tentang bagaimana suatu digital product and service itu dibangun, sama bagian keduanya, part keduanya itu bagaimana digital product and service itu diselenggarakan. Jadi waktu dibangun kita akan melihat di situ ada aktivitas-aktivitas antara lain discover gitu. Kita discover tuh kita memikirkan sebetulnya kita mau bikin apa. Bisa berasal dari pain, bisa dari peluang bisnis, ya kan, discover. Kadang-kadang kan kalau kita langsung ya, tentu para praktisi software development paham ya, langsung oh pengen bikin requirement gitu, eh, mentok gitu. Sebetulnya kita bikin apa ya? Tapi kalau kita mm. rame-rame melakukan proses discovery session, kita akan menemukan backgroundnya apa, ini kita mau bikin buat apa. Dari situ kita baru mengerucut, kita mulai masuk ke desainnya. Jadi kita rancang sebetulnya solusinya kayak apa gitu. Nah, terus masuk lagi ke bagaimana kita mendapatkan komponen-komponen yang kita butuhkan acquired ya. Kan sekarang kalau bikin software itu nggak melulu harus coding dari nol semuanya. Kita Mm-mm. bisa juga Beli. ambil modul atau eh, bagian yang memang sudah ready to use gitu, kita Mm-mm. combine. Nah, kita build lah menjadi sebuah produk ya. Sebelum jadi layanan kan kalau di ITIL ngomongnya produk ya. Nah, Mm. kemudian kita transisikan ke dalam production environment. Jadi bagian keduanya adalah di value chain itu tentang bagaimana kita menyelenggarakannya. Mulai dari transisi, di transisi kita operate, nah itu jagain deh tuh supaya dia live bisa dipakai oleh siapapun yang menjadi target dari produk ini. Kemudian kita kalau ada sesuatu ya kita support, misalkan ada insiden, tentu familiar ya dengan insiden, atau ada request gitu ya, kita support. Nah, itulah yang namanya value chain. Nah, kalau kita lihat value chain begini kan nggak abstrak lagi kan. Ini memang ya inilah yang sehari-hari aktivitas-aktivitas yang kita pakai untuk bagaimana kita membuat suatu digital product and service dan menyelenggarakan digital product and service. Seperti itu, Mbak Monik, Mbak Tiwi. Bapak Oke. berarti ini dia Hmm. menanamkan ini juga ya, Pak ya? Double diamond tadi di Iya, dalam value. betul. Mm-mm. Jadi kalau yang Oh, sudah familiar dengan agile, dengan double ah, diamond, design thinking tadi, itu langsung, aha, ini dia iya iya. ini maksudnya gitu. Jadi lebih lebih jelas, nggak abstrak lagi kayak yang versi sebelumnya. Ya, eh, tadi Pak Cis atau Mbak Monik ya yang sempat mention bahwa saya AI ini dibahas di Oh, bagian guiding principle. Iya ya. Yap, yap, Ah, betul. ada lagi nggak sih
Pak, Mbak Monik, yang pengaruh AI di ITIL 5 ini, di bagian mananya lagi gitu loh, selain di guiding principle. Guiding principle. Oke, Gitu. oke. Saya bantu jawab. Hmm. Oke. Jadi di dalam ITIL version 5 ini, Mbak Tiwi, Mhm. mengenai AI, ini juga memberi pengaruh ya ke ITIL version 5 ini. Kalau di version 4 itu kan namanya 4 dimension ya, Mbak Tiwi, Hmm. kalau masih ingat ada version 4 Iya. dimension. Kemudian di ITIL version 5 ini, ITIL version 5 ini namanya berubah nih. Jadi the 4 Oh, dimension oke. of product and service management. Hmm. Untuk elemennya masih 4, dan salah satu elemennya itu, salah satu dimensinya itu adalah terkait information and technology. Nah, di bagian information and technology inilah AI itu dibahas. Dan namanya juga baru, yaitu ITAL AI Capability Model, Mbak Tiwi. Baru lagi Apa tuh Mbak ya, Monik? Monik. Apa? ITAL ITIL AI AI Capability Model. Capability Model. Nah, jadi Bagaimana tuh? Coba deh. Oke, saya jelasin sedikit ya. Jadi Hmm. di ITA version 5 ini bilang kalau AI itu punya 6 kapabilitas, Pacis Mbak Tiwi. Sebutannya adalah the 6C model, 6C model, 6 Cs model. Oke. Dan salah satu dari ke-6 C-nya ini adalah creation. Dan AI ini digunakan untuk meng-create suatu produk yang sebelumnya nggak ada lah ya pastinya. Saya yakin kayak contohnya saya yakin rekan-rekan udah sering banget lah pakai GPT, Claude atau semacamnya. Nah, contohnya buat bikin konten kah, gambar, lagu atau bahkan bisa bantu IT governance dalam memberi inspirasi dalam menyusun kebijakan maupun prosedur. Nah, itu salah Lagu satu. ya. Lagu. Saya jadi ingat Lalu lagu yang bisa, ngetop itu banyak My itu. Little apa itu saya lupa Oh terusannya. iya, My Little. Adalah. Oke. Nah, salah satunya itu, Paci Tiwi. Udah banyak lah macamnya sekarang. Nggak Bahkan hanya lagu, terakhir Pak kemarin, Cis. ya mereka sudah sangat pintar lah untuk mereview dokumen, bikin dokumen, ngerangkai kalimat dan sebagainya. Gitu. Oke. Oh jadi itu Jadi, ya yang baru juga disebutkan ITIL My AI Little. Capability Model gitu ya. Oke, ya. oke. Tadi yang awal kan DPM ya, Pak Cis namanya. Mm-mm. Sekarang Mm-mm. kita kenal lagi AI. Terminologi baru ya? Oh, iya. Iya, Oke, iya. iya. ITL AI Capability Model. Dan apa tadi modelnya? 6C. 6C ya. 6C. 6C. Nah, takut keselimpet, Pak, aku. Oke. eh, kan tadi kita Oke. udah banyak banget ya bahas-bahas apa hal-hal baru yang ada di ITL 5 ini. Aku punya pertanyaan, Pak Cis. Gimana? Dari semua hal baru ini tadi ada AI-nya, kemudian eh, kita udah berubah ke digital product and service management dan lain segala macam lah hal-hal baru. Ini mempengaruhi nggak ya Pak terkait mempengaruhi 34 praktis? Kalau di ITL 4 kan 34 praktis ya. Betul. Eh, itu mempengaruhi nggak 34 praktis tersebut? Ada penambahan praktisnya kah? Atau ada pengurangan kah? Syukur-syukur ada kurangan, tapi kalau nambah ya gimana? Ada nggak Pak? Nah, enggak ada. Jadi tetap Oh, 34. Cuma memang gambarnya aja yang berbeda gitu ya. Karena memang sepertinya yang mendesain apa materi training PowerPoint resminya itu ganti gitu ya. Jadi gambarnya yang jadi dari sisi artwork yang berbeda. Namun mhm, 34 praktisnya tetap. Sebetulnya ini menarik gitu ya. Jadi mhm. ITIL version 5 ini kelihatannya tidak ingin menambah kerumitan hidup kita dengan Oke. nambah-nambahin praktis. Nih, itu aja dulu 34 diutilize itu sudah bagus banget gitu loh buat IT ya. Kurang lebih message-nya sih begitu. Jadi nggak ada sih Mbak Tiwi. Aman, Kalau aman. kita, jadi kalau takutnya kan ditambahin ya Pak ya, karena ini Belajar kita baru udah lagi kenal gitu ya. AI, iya kita Jadi belajar baru tiga lagi, berapa, Mbak Tiwi, kalau tiga ditambahin sekian 34 gitu. aja kita suka di luar kepala kan. Ya, aku pikir ada penambahan atau syukur-syukur dikurangin gitu Pak. Gue ngurangin. Ya, Diskon berarti itu namanya kalau dikurangin. berarti tetap Oke. ini ya, tetap bisa lah digunakan Ya, 34. Ini masih relevan berarti ya. banget relevan banget.
Ah, gitu sih pertanyaan aku. Oke. Kayaknya kita sudah mendekati hampir 30, sudah 30 menit lewat malah. Jadi Aduh. kalau secara obrolan kita tadi ya Pak Cis, Mbak Tiwi, jadi Mm-mm. untuk overview dari ATA version 5 itu berarti bukan menggantikan ya tepatnya, tapi justru memperluas dan juga memperkuat lah fondasi yang udah ada di ATA versi sebelumnya. Dimana Mm-mm. kan yang kita tahu itu tadi ya di awal sempat dibahas, fokus awalnya adalah mengenai pengelolaan layanan IT, kemudian berubah jadi pengelolaan digital produk dan juga service. Mm. Tentunya ada pendekatan AI juga, kemudian product centric, dan so pastinya sih lebih relevan untuk organisasi saat ini. Terus kemudian di bahasan terakhir tadi menariknya adalah organisasi yang sudah pernah menerapkan ITIL version 4 tuh nggak perlu mulai dari nol lagi. Contohnya ke 34 practice yang tidak ada perubahan. Jadi untuk yang mau shift ke ITIL version 5, bukan shift ya, tapi upgrade ke version 5, bisa langsung Mm-mm. nerapin tadi prinsip start where you are. Mm-mm. Mulai dengan apa yang sudah kita miliki, mulai dengan apa yang sudah kita punya. Baru kita bisa tuh memperkuat area-area baru seperti governance, kemudian juga digital experience dan sebagainya. Alright, sepertinya Pak Ini Cis, sedikit Mbak OOT Tiwi, boleh nggak? boleh, Hmm? boleh. Sedikit OOT out of topic. Oke, sambil kita ngumpulin pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan ya. Kayaknya udah rame Ya, juga nih yang nanya Pak Cis, Mbak Tiwi. Silakan Mbak Tiwi. ya. Kalau misalnya tidak ada penambahan practice di 34 itu ya Pak Cis ya. Berarti untuk AI ini itu bisa embed ke setiap practice Pak Cis? Enggak juga. Jadi Oh enggak juga. bukan berarti dikit-dikit AI, dikit-dikit AI Iya, gitu ya. takutnya kan gitu. Ya, pertama kita memang dalam menggunakan AI harus selektif juga. Mm. Ya karena AI sendiri nggak bukan barang murah, Mahal. bukan murah. Jadi eh, kita harus utilize di mana titik terbaik untuk kita bisa menggunakan AI. Itu harus dikaji dulu gitu. Ya, Hmm. Iya, iya. Aku pikir harus embed ke setiap prosesnya enggak. Pak Cis. Oh ya boleh Mbak Monik, silahkan. Ada Oke. berapa pertanyaan Mbak Monik? Udah rame banget dan pertanyaannya sih panjang-panjang ya, tapi saya Waduh. rangkum aja kali ya Pak Cis, Mbak Eh, Tiwi. ini ada Karena beberapa yang menarik nih. rekan-rekan Boleh, boleh saya ya, bacain? Boleh, boleh ya silakan Pak betul. Cis. Ya, Pak ini Cis dari. pengen jawab pertanyaan langsung nih. Iya, ini Oke. enggak karena ada apa Oh, ditulis menurut Pak Christian dan Bu Trisma buat kita berdua nih. Jadi, Oh iya, jadi yang oke mana tadi itu oke. Pak? dibilang tuh. eh, Mungkin kita jawab nih karena Boleh nama boleh. kita di-mention nih. Apa Mm-mm. tantangan yang sering dialami saat mengadopsi ITIL ya dan bagaimana cara mengadopsinya? Eh, Mengatasinya. iya, mengatasinya gitu. Jadi nanti mungkin Mbak Tiwi tolong tambahin, tapi kalau dari saya memang tantangannya banyak banget gitu ya. Tantangan terbesar adalah i- mau mengadopsi tapi belum belajar. Oh, Setuju nggak Mbak Tiwi? betul. Ah Jadi itu terkadang kalau kita lihat tantangannya dari PPT ya Pak ya. People, proses, teknologi. Diawali dengan ya people-nya. people-nya Iya. bukan orangnya bahasa gininya dablek bukan bukan tapi memang belum tahu aja Ya. gitu. Hal-hal sederhana yang menurut ITIL dari dulu sudah dibedakan, misalkan bedain insiden sama problem gitu ya, itu aja nggak mudah, tapi kalau sudah belajar segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Nah tinggal Mm. nanti ya sama-sama nih kita bukan bukan misalkan dalam satu organisasi saya sendiri yang eh, mau kemudian rekan-rekan saya nggak punya apa ya alasan kenapa sih kita harus begitu nyusahin aja, maka ya nggak jadi juga. Oleh karena itu, nah, ilmu guiding principle itu bisa dipakai. Jadi kalau dari saya pertama belajar, kemudian dari belajar itu IT lo ngajarin kok a- a- gimana cara implement, yaitu konsepnya di guiding principle. Mungkin Mbak Tiwi ada tambahan? Ya, selain kan tadi katanya ada mengadopsi ETL juga ya Pak ya. Selain Mm-mm. dengan people, pasti kita butuh support dari manajemen dan juga support dari organisasi kan ya Pak ya dalam Betul. mengadopsi ini. Jadi eh, kalau inisiat dari pribadi ya bisa, tapi lebih baik kalau ada support dari manajemennya tentunya karena
pada saat mengadopsi pasti ada cost yang dikeluarkan, eh, ataupun perizinan-perizinan lainnya yang dibutuhkan. Kalau dari Iya, saya, begitu. itu ya. Oke, Mbak Monik mungkin ada yang bisa Oke, dibahas. saya kasih satu pertanyaan lagi buat Pacis, agak susah nih Pacis. Jangan dong. Jadi katanya gini, sekarang kan banyak organisasi udah jalan pakai Agile, pakai DevOps, terus ada masuk AI dan automation. Nah, dalam kondisi seperti itu yang kita tahu ya, Agile, DevOps, AI itu kan cepat gitu katanya. Nah, si ITIL version 5 ini masih relevan atau enggak sih? Karena kadang dianggap terlalu proses heavy atau prosedur heavy lah untuk operasional. Gimana itu Pak Cis? Ya ini jadi namanya IT banyak sekali ya ilmunya ya, berkembangnya Mhm. pesat sekali ya. Eh, Terasa lah kita ini yang sehari-hari sebagai IT practitioner ngerasain banget hal itu. Ada misalkan tadi udah disebutin ya Agile, DevOps, DevSecOps dan sebagainya. Terus kita juga pengen cepet ya kan itu semua tuh pengen cepet. Terus ada AI. Nah, apakah masih ada tempat untuk sesuatu yang namanya framework tata kelola kayak ITIL? Nah, jawabannya justru begini, menariknya ya. Di satu sisi, tuntutan terhadap IT itu makin kuat. Organisasi hari ini benar-benar rely on IT. Coba deh, enterprise-enterprise besar, siapa sih yang masih bisa menjalankan produknya tanpa IT? IT bukan lagi hanya sebagai support, namun IT merupakan bisnis itu sendiri. Sehingga Ya. kalau IT-nya kenapa-napa, kalau dulu zaman awal-awal saya kerja udah lama banget, IT-nya kenapa-napa itu orang-orang di kantor masih bisa menjalankan sesuatu manual. Dan yang terdampak itu hanya pegawai atau karyawan di kantor kita sendiri. Sekarang IT-nya kenapa-napa, nggak ada yang bisa ngerjain apa-apa. Dan yang terdampak bukan karyawan kita sendiri, namun nasabah kita, pelanggan kita, pengguna layanan IT kita, apapun bentuk hubungannya, mitra kita, semua juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, dengan semakin tingginya tuntutan terhadap IT, semakin banyaknya teknologi yang makin advance, advance juga rumit berartinya, maka sebetulnya risiko itu meningkat. Nah, bagaimana cara kita menurunkan tingkat risiko itu sehingga dalam level yang bisa diterima dan IT-nya berjalan dengan baik? Artinya, maka tidak ada cara lain, tata kelolanya harus benar. Nah, jadi justru dalam kondisi seperti ini, ITIL 5 sangat relevan. Gitu. Oke, berarti dengan adanya ITIL version 5 ini bukan berarti proses operasional menjadi lebih berat ya Pak Cis ya. Justru malah Enggak. dapat lebih adaptif gitu kan, lebih aman, terukur dan juga bisa terukur value yang diberikan gitu ya Pak Cis ya. Betul. Oke, next pertanyaan keberapa ya? Keempat ya? Udah 4. Udah keempat. Empat atau lima? Empat ya. Oke, jadi tadi ada yang nanya mengenai AI native. Maksudnya seperti apa? Apakah berarti semua proses ITSM nantinya harus menggunakan AI? Oke, untuk pertanyaan ini biar saya yang bantu jawab. Gitu dong. Oke, jadi untuk AI native ini, AI native di sini bukan berarti semua proses yang ada itu langsung diadopsi atau langsung pakai AI ya. Jadi maksudnya adalah di ATL version 5 ini, apa yang sudah direkomendasikan adalah AI itu akan menjadi bagian penting dari bagian digital product and service management atau DPSM tadi ya. Karena dalam praktiknya nanti AI ini bisa membantu pekerjaan sehari-hari. Contohnya kalau di bagian service desk bisa membantu untuk ticket classification, kemudian biasanya knowledge management, bahkan ada membantu untuk incident analysis. Namun untuk penggunaan
AI sendiri ini tetap harus dikelola dengan tata kelola yang baik, dengan governance yang baik, termasuk harus memperhatikan nih aspek akurasi, kemudian keamanan data, etika, kontrol dan sebagainya. Seperti itu, Mbak Maya. Ini ada satu pertanyaan menarik, boleh saya address nggak nih? Silakan, Yang mana, Bapak. Pak? Oke. Silakan. Nah, sebentar Yang saya CICD ya? scroll. Enggak, yang dari Bapak Robi Maulana nih menarik. Iya, ya. Yang kalau ITIL tim 5 ini kan developer, upgrade-nya lumayan besar oh jangkauannya yang dari itu. versi sebelumnya. Nah, upgrade ini tuh apakah cocok untuk semua organisasi atau instansi atau hanya condong untuk level enterprise yang ops IT-nya sudah kompleks? Pertanyaannya Hmm, seperti itu. Ini kenapa Berat. saya pick ini karena eh, ya namanya banyak. perusahaan, organisasi itu kan nggak semuanya gede ya. Ada yang size-nya kecil, ada yang menengah, ada yang besar. Nah, ITIL, mulai dari ITIL 4 sampai sekarang ITIL 5 bilang kita harus melakukan tailor made terhadap tata kelola kita. 34 praktis berikut konsep-konsepnya itu ditawarkan memang komplit. Namun dalam penerapannya kita tentukan mana yang betul-betul kita butuhkan. Ya, jadi tidak menjadi satu beban, saya ulangi ya, rekan-rekan, tidak menjadi satu beban bagi organisasi. Kalau organisasi itu bukan yang besar, yang kecil, hanya butuh beberapa praktis, ya silakan pakai secukupnya, gitu. Oke, oke. Jadi nggak harus diadopsi semua ya, Pak Cis ya? Kadang-kadang kan ada organisasi Iya, IT-nya cuma 5 orang, bahkan di bawah itu. iya. Terus prosesnya 34, kebagian banyak itu satu orang. Gitu. Saya kalau kayak gitu resign sih. Push. Tambahan Ya, masih menyangkut dengan pertanyaannya Robi Maulana tadi, saya mau nanya nih, kalau misalkan baru mau mulai adopsi ITIL, khususnya ITIL version 5 ini, langkah awal langkah awal yang paling realistis lah, apa sih? lu Mbak Mbak Tiwi? Monik mau yang realistis. Yes, aku suka yang realistis. Kita ngomongnya realistis aja ya. Betul. Tidak menjanjikan janji manis, kita langsung bisa ITA 5, saya enggak. Tapi kembali lagi, tadi kita udah sempat singgung juga di awal gimana sih cara ngadopsi yang paling bagus lah. Tadi dari salah satu peserta juga bilang, yang pastinya sebelum kita memulai segala sesuatu, kita harus tahu dulu apa yang mau kita lakukan gitu kan ya. Jadi Hmm. yang pertama, kita harus dapat dulu knowledge-nya. Kita harus paham dulu apa itu ITL 5, kenapa ITL 5 ini akhirnya berevolusi ya. Salah satu langkah yang rekan-rekan yang sudah diterapkan ya dengan ikut webinar ini adalah salah satu langkah realistis Mbak Monik sebenarnya. Dengan pasti rekan-rekan ini bertanya ini apa sih ITL 5 kan berarti ada rasa penasaran yang mereka ingin tahu gitu. Karena sebelumnya mereka tidak tahu dan mereka ingin tahu gitu. Itu langkah pertama. Jadi bangun dulu knowledge-nya. Harus paham dulu kenapa, apa dan bagaimananya dari ITL 5 ini. Hmm. Dan selain itu bisa dengan cara baca kah atau mungkin yang paling cepat ikut training kah? Kalau ada kelas training, kita Hmm. pahami gimana end-to-end-nya ITIL 5 ini gitu. Lalu uh, next-nya kita bisa dengan melakukan assessment. Assessment apa? Pada saat kita sudah tahu apa itu ITIL 5, kenapa, bagaimana, dan lainnya, kita assess. Sekarang itu kita udah punya apa? Kondisi kita saat sekarang itu bagaimana? Gitu. Jadi kita tahu posisi kita itu di mana gitu loh setelah kita tahu. Lalu baru setelah kita sudah tahu kondisi kita dengan caranya entah itu melakukan gap assessment atau segala macam, gap analysis atau dan lainnya, baru yang terakhir kita baru mengimplementasi dan meredesign ya. Jatuhnya kan Ya. kita redesign karena sebelumnya kalau misalnya sudah implementasi ITL 4 kita redesign proses ITSM kita tentunya gitu. Itu menurut saya adalah langkah yang paling realistis Mbak Monik. Jadi saya tidak menjanjikan oh nanti langsung bisa ITL 5, saya tidak menjanjikan. Ya, Setuju intinya banget. pahami dulu ya, gitu Ya, ya. Yes. paham dulu. Karena kan pengalaman kita di klien ya Pak Cis Mbak Tiwi juga kan Mm-mm. sering Oh banget iya, konsultan di sih. kadang memang mereka sudah sangat
dari perusahaan, dari atas juga ditekan. Pokoknya bulan depan kita udah harus menerapkan ini, kalau nggak nanti kita ketinggalan. Padahal kalau kita lihat secara knowledge mungkin memang belum mencukupi gitu, Mencukupi. sehingga apa yang kita jalankan juga nggak dapat value-nya gitu kan ya. Jadi memang kita gain dulu knowledge, kita dapatkan dulu knowledge mengenai framework ini, kemudian baru kita melakukan assessment untuk tahu bagaimana sih kondisi kita saat ini dibandingkan dengan framework yang akan kita terapkan, contohnya si ITIL version 5 ini. Dari situ baru kita dapatkan gap-gapnya, kemudian kita mau melakukan perbaikan apa ke depannya. Alright, makasih Mbak Tiwi dan Pak Cis. Udahan. Sebenarnya sih masih banyak ya pertanyaan-pertanyaannya, apalagi terkait dengan training. Karena kalau terkait training kita nggak bisa bantu jawab, nanti akan dibantu present dari tim sales kami. Pertanyaan terkait ada durasi training, kemudian juga bagaimana terms and condition dari trainingnya, apakah harus satu korporat atau bisa perorangan dan sebagainya. Kita serahkan aja ya ke tim sales. Kami persilahkan. Boleh. Coba kapan-kapan kita bisa bikin begini lagi ya. Kayaknya seru nih. Tentunya Oke. berdasarkan antusias dari peserta malam ini. Ya, saya setuju. Tap-tapnya, tap-tap love. Tap-tap layarnya. 1K kita lanjut. 1K kita lanjut. Yes. 1K Jangan sembarang loh, ini janji loh. Kita berarti kalau udah janji harus bikin plan ini. 1K leg kita lanjut. Halo, selamat malam semuanya. Malam Mas Marcel. Ya. Malam Mas. Oke, ya jadi teman-teman nih, tadi sudah setengah jam ya, setengah jam sudah berlalu, banyak ya ilmu yang bisa didapatkan, knowledge baru, bahkan AI di mana-mana sudah AI nih. Sekarang kita ITIL pun juga ada versi AI-nya. Nah, selama training ini nanti akan 2 hari loh. Jadi kalau setengah jam teman-teman dapatnya seperti ini, tinggal dikali aja teman-teman, tinggal berapa puluh kali tuh teman-teman bisa dapatkan ilmunya langsung dalam satu paket sekaligus. Nah, dalam sesi training ini selama 2 hari, kita akan banyak belajar mengenai ITIL version 5 ini. Tentu juga teman-teman akan mengikuti certification exam. Tentu saja sertifikatnya internasional ya, resmi dari Principal, seperti itu. Nah, boleh lanjut Mbak Alia. Jadi kami memang membuka kelas publik untuk sesinya, untuk publik ini karena dia bisa siapapun dan bisa berapapun, seperti itu ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan pengen ikut sendirian aja, boleh banget gitu. Kami akan buka kelas untuk publik di bulan Juli ini. Kabar gembiranya buat teman-teman, untuk bulan Juni dan Juli, karena ini kita habis webinar ya, kami akan memberikan special price, jadi harganya bukan harga normal. Khusus untuk bulan Juni dan Juli. Juninya tinggal beberapa jam soalnya. Jadi Juli yang bisa teman-teman gunakan ya. Untuk secara kebutuhan nanti ada spesifik. Jadi kalau pertanyaannya korporasi bagaimana? Bisa juga, nanti kami bisa bantu. Kalau korporasi, kami akan buatkan in-house. In-house itu materinya sudah relate khusus untuk spesifik corporate. Nah, tadi kalau misalkan saya sempat baca banyak ya curhat-curhatan gitu ya di pertanyaannya. Oh, kalau kondisi seperti ini bagaimana? Kalau kondisi itu bagaimana? Kalau in-house training semuanya kejawab tuntas teman-teman. Karena kondisinya sudah benar-benar pure berdasarkan corporate-nya teman-teman. Secara end-to-end, bahkan teman-teman boleh ceritain semuanya, nanti kita akan kaji dan kita akan bahas secara bersama-sama, karena in-house seperti itu. Nah, untuk publik ini, boleh dilanjut Mbak Alia. Jadi, kita akan lanjut di tanggal 7 dan tanggal 8, kami akan open class
untuk secara harga spesial, dan kalau teman-teman beruntung gitu ya, kalau saya tidak salah hari ini kami banyak akan membagi-bagikan hadiah nih. Nah, salah satu hadiahnya yang akan seru banget adalah voucher training. Voucher trainingnya nilainya besar sekali teman-teman. Nah, udah special price, boleh dipotong sama vouchernya lagi. Kan kalau kita ke restoran biasanya ada diskon, tapi diskonnya nggak bisa digabung sama diskon lain kan? Enggak, itu nggak berlaku buat Narada. Kalau Narada sudah special price, masih boleh dipotong lagi, turunin lagi harganya untuk teman-teman yang beruntung ya. Ini tidak berlaku semua seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya, kalau misalkan rekan-rekan ada ketertarikan, boleh tanya-tanya, boleh siapapun, boleh menghubungi kami akan sangat-sangat senang bisa berjumpa dengan teman-teman, berdiskusi, apakah rekan-rekan mau public training ataupun mau in-house training, kami benar-benar open untuk itu. Itu saja dari kami, thank you semuanya. Semoga beruntung untuk yang mendapatkan voucher. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Cis, Mbak Monik, Mbak Tiwi, dan juga Mas Marcel tadi atas sharingnya yang tentunya sangat bermanfaat nih untuk teman-teman semuanya. Nah, untuk teman-teman yang tadi pertanyaannya sudah terpilih, nantinya akan dihubungi via WhatsApp atau via email oleh tim dari Narada Code untuk klaim hadiahnya. Nah, untuk sesi terakhir nih, boleh diluangkan waktunya sebentar ya teman-teman untuk mengisi feedback form dan nantinya akan diundi secara terpisah dan akan dipilih 13 orang pemenang. Nantinya akan diumumkan via Instagram @naradakot. Jadi teman-teman jangan lupa follow sosial media kita untuk tahu update selanjutnya. Untuk link feedback formnya akan ada di kolom komentar. Teman-teman bisa langsung klik aja dan isi semua pertanyaannya. Kita akan kasih waktu selama 5 menit. Oke, teman-teman, sambil isi feedback formnya, kita umumin dulu nih untuk teman-teman yang tadi 3 pertanyaan yang terbaik. Yang pertama ada Mas Reno yang mendapatkan headphone Baseus, lalu yang kedua ada Mas Robi mendapatkan smartwatch dari Redmi, lalu yang ketiga ada Mas Andi yang mendapatkan mouse. Nanti eh, ketiga teman itu akan dihubungi oleh tim dari Narada Code ya untuk klaim hadiahnya. Oke, untuk teman-teman yang sudah mengisi feedback form, terima kasih banyak dan juga yang udah hadir pada malam hari ini. Nanti ditunggu untuk undiannya akan diumumkan di sosial media Narada Code. Terima kasih banyak juga Pak Cis, Pak Hananto, Mbak Monik, dan Mbak Tiwi. Semoga kita bisa berkolaborasi untuk di event-event selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Selamat malam. Makasih Mbak Yasmi, makasih Thank rekan-rekan. you. Terima kasih semuanya. Terima See kasih you Thank you banyak. semua, Tuban. selamat malam. Malam. Selamat malam semua.